Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamid Febrian dari kelas 12 5. Di sini saya akan membuat video tugas pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima oleh setiap warga negara, seperti memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum agar dapat hidup lebih layak dan adil. Selanjutnya, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Makna hubungan hak dan kewajiban, setiap hak yang diterima harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Jika kewajiban diabaikan, maka hak yang lain bisa terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama adalah hak warga negara dalam Pancasila. Warga negara berhak mendapatkan perilaku yang adil dan manusiawi, memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinan, mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang kedua, kewajiban warga negara dalam Pancasila. Warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, menjalankan persatuan dan kesatuan bangsa, taat pada hukum dan aturan negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, makna substansi di Pancasila. Substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila adalah bahwa setiap warga negara harus seimbang antara menerima hak dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Selanjutnya, atau yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama ada anak tidak mendapatkan pendidikan. Ada anak dilarang sekolah tanpa alasan yang jelas. Ini melanggar hak memperoleh pendidikan. Yang kedua ada diskriminasi layanan publik. Seseorang ditolak mengurus KTP karena suku atau status sosial. Ini melanggar hak atas perilaku yang sama di depan hukum. Yang ketiga ada perubahan kebebasan berpendapat. Orang menyampaikan pendapat secara damai dibungkam. Ini melanggar hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak taat aturan lalu lintas. Ada orang menerobos lampu merah. Ini contoh melanggar kewajiban menaati hukum. Yang kedua, ada membuang sampah sembarangan, menyebabkan lingkungan kotor dan banjir. Ini contoh tidak menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Yang ketiga ada merusak fasilitas umum seperti mencorot dinding atau merusak bangku taman. Ini contoh melanggar kewajiban menjaga fasilitas umum. Hubungan keduanya, jika kewajiban diabaikan, maka orang lain bisa terganggu. Contohnya orang membuang sampah sembarangan menjadikan orang lain kehilangan hak atas lingkungan yang bersih, tentram, dan nyaman. Yang keempat, atau bisa yang dibilang yang terakhir yang saya sampaikan materinya itu ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, cara menangani pelanggaran hak dan warga negara. Yang pertama itu melapor ke pihak berwenang seperti melapor ke polisi, pengadilan, atau lembaga resmi seperti Komnas HAM. Yang kedua, menggunakan jalur hukum. Masalah diselesaikan melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin hak warga negara. Selanjutnya ada cara menangani pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada penegakan hukum yang tegas. Pelanggar diberi sanksi yang tegas sesuai peraturan. Yang kedua ada pendidikan dan sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya taat aturan.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Warga saling mengingatkan dan menjaga lingkungan bersama. Tujuan penanganan ini agar menciptakan keadaan sosial, ketertiban, dan kehidupan yang harmonis. Kalau kita mau hak kita dihargai, kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Negara yang baik bukan tentang pemerintah, tapi tentang kita semua sebagai warga negara. Yuk, kita jadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban, karena perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.